Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ijudin selaku dosen pemangku mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 201041111108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen kemarin. Untuk kejelasannya langsung ke materi. Untuk pembahasan pertanyaan dan jawaban yang pertama, apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Menurut Musselman dan Jackson pada tahun 1992, bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Menurut Brown dan Patrello pada tahun 1976, bisnis adalah sebuah perusahaan atau lembaga atau institusi yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang atau masyarakat. Menurut saya, bisnis merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa guna memperoleh keuntungan dengan cara berkelompok ataupun perseorangan dalam proses pengerjaannya. Dalam hal tersebut, bisnis melakukan kegiatan produksi di mana dalam produksi terdapat aktivitas perubahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Setelah itu, barang akan melakukan proses distribusi, di mana barang akan disalurkan guna memenuhi kebutuhan para konsumen. Bisnis juga melakukan suatu kegiatan menambah daya guna suatu benda, yang dimana tanpa merubah bentuk benda tersebut, yang dinamakan dengan produksi jasa. 2. Berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Bisnis yang ada di sekitar rumah saya sangatlah banyak. Namun dalam hal ini saya mengambil contoh bisnis sate ayam Madura, di mana menurut saya bisnis makanan merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dalam memperoleh keuntungan, apalagi di era modern seperti ini. Banyak orang yang menyukai makanan siap konsumsi. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan kesibukan masyarakat. Masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis, baik dalam cara pembuatan, penyajian, maupun mengkonsumsinya. 3. Identifikasilah apakah bisnisnya itu termasuk berprofit oriented atau non-profit oriented. Berikan alasannya. Bisnis makanan tersebut termasuk berprofit oriented karena dalam menjajahkan dagangannya, setiap pembisnis, khususnya pembisnis makanan, akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal tersebut ditujukan agar pemasukan dan pengeluaran berupa biaya produksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Biaya produksi tersebut berupa 1. Biaya material langsung merupakan biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diprediksi dan nominal yang timbul mudah ditelusuri. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, adalah upah yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat secara langsung dalam produksi. 3. Biaya overhead merupakan biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk, meliputi A. Bahan material tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi namun cenderung sulit untuk dilacak nominalnya. Contohnya lem, minyak, pembersih, dan lain-lain. B. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pegawai yang tidak terlibat langsung dalam proses langsung. Contoh petugas keamanan, satpam, jukir, dan lain-lain. C. Biaya overhead lain seperti biaya sewa gedung atau tanah, depresiasi mesin, dan lain sebagainya. 4. Coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Menurut teori Karl Marx, pada tahun 1867, 1. Pada zaman dahulu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat sering melakukan pertukaran berupa komoditas hasil milik mereka dengan komoditas milik orang lain. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu belum ditemukan sistem pembayaran menggunakan alat tukar berupa uang yang sah, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Selain itu, pada zaman dahulu, masyarakat mempunyai hasil bercocok tanam atau berkebun yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk mereka melakukan kegiatan barter dengan orang yang saling membutuhkan. Bisa dibilang komoditas dengan komoditas. 2. Komoditas dengan uang dan menghasilkan komoditas. Artinya, zaman dulu orang menjual barang untuk mendapatkan uang, kemudian diinvestasikan lagi ke dalam bentuk barang, seperti sawah, kebun, rumah, tanah, dan lain sebagainya. 3. Uang dengan komoditas dan menghasilkan uang. Artinya, para pemilik modal
membeli barang, kemudian menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang lagi. 4. Uang dengan uang. Artinya, orang bisa menghasilkan uang dengan cara uang itu sendiri, seperti dengan deposito uang, menabung dengan harapan mendapat bunga. 5. Dari bisnis yang kalian buat contoh, identifikasilah itu termasuk jenis bisnis apa. Dari bisnis yang saya buat contoh di atas termasuk ke dalam bisnis kuliner makanan, yang mana tergolong produksi bahan mentah menjadi bahan jadi, dan termasuk ke dalam usaha perdagangan, dikarenakan dalam proses interaksinya menggunakan sistem jual beli antara penjual dan pembeli, baik itu secara offline ataupun online. Jadi dapat dikatakan bisnis kuliner tersebut termasuk ke dalam UMKM. 6. Dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pembisnis tersebut? Yang pertama yaitu tantangan produktivitas. Artinya, dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya, karena jika kita sudah terjun ke dunia bisnis, kita akan menghadapi pasar yang luas, yang akan semakin berkembang. Untuk meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. A. Memperbarui mesin-mesin lama dengan mesin modern, artinya yang lebih canggih, agar dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak serta efisien dalam melakukan kegiatan produksi tersebut. B. Kita harus mengetahui kondisi pasar sehingga produk kita tidak sama dengan produk orang lain. Yang C. Kembangkan manajemen personalia agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produksi dan moralnya lebih baik. Yang D. Dalam mengambil keputusan sebaiknya melibatkan para karyawan. Yang kedua, tantangan kualitas. Kualitas sangat penting dalam dunia bisnis atau wirausaha, di mana konsumen tidak senang membeli produk yang tidak berkualitas. Khususnya pada makanan, konsumen makanan akan pilih-pilih terhadap makanan yang dijajakan penjual. Biasanya si pembeli awalnya akan melihat tampilan dari makanan tersebut, kemudian dia baru membeli dan mencobanya. Pada saat itulah si pembeli akan merasakan kualitas dari makanan yang kita jajakan. Yang ketiga, yaitu tantangan pasar global. Persaingan global makin lama makin meningkat. Oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk makanan harus ditingkatkan. Selain itu, pada pasar global banyak akan persaingan dagang, di mana kita harus kreatif, inovatif, dan produktif dalam menghadapi perkembangan tersebut. Kita harus dapat melihat peluang dan kondisi saat ini, seperti contoh dengan perkembangan teknologi. Masyarakat lebih menyukai makanan cepat saji dan proses pembelian menggunakan media online. Dengan hal tersebut, kita harus memanfaatkan peluang itu seperti bekerja sama dengan pihak pengantar makanan yang bisa disebut dengan GoFood dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan penjualan kita harus dapat memanfaatkan segala peluang yang ada. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Jingayu Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang materi 2. Dalam materi kedua ini, yang pertama adalah apa pengertian produksi menurut para ahli dan menurut kalian atau saya sendiri. Menurut Sofyan Asauri tahun 2008, menurut ahli ini bahwa produksi itu adalah kegiatan yang mentransformasikan semua koneksi yang menghasilkan kegiatan atau aktivitas, sehingga output atau inputnya adalah barang atau jasa, serta kegiatan yang dapat mendukung keberlangsungannya manusia. Menurut saya, produksi itu dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau mengubah suatu benda atau barang dari bentuk aslinya. Misalnya kain bisa dirubah menjadi baju, dan itu menambah nilai guna suatu barang. Atau kedelai bisa dirubah menjadi bentuk makanan pokok seperti tahu, tempe. Itu bisa memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, dibuat makan gitu. Itu menurut saya. Dan materi yang kedua adalah menjelaskan tentang produksi apa yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang makanan, sebuah produksi makanan kuliner, yaitu sate ayam Madura. Nah, di sini sate ayam Madura itu sendiri pembuatannya sangat mudah, yaitu kita tinggal menyiapkan bahan-bahan utama seperti daging ayam, bawang putih, cabai, bawang merah, kemiri,
terus gula merah secukupnya, kecap manis, jeruk nipis, dan semuanya yang diperlukan untuk membuat bumbu-bumbu sate. Proses produksi atau pembuatannya juga sangat mudah. Kita cukup menyiapkan arang, pemanggang sate, dan kipas, serta capit buat membolak-balikan sate. Setelah itu semua tersedia, kita bakar satenya. Setelah sate matang, kita diamkan. Lalu kita langsung campur bumbu-bumbu yang tadi jadi satu, sesuai selera kita. Dan kita tuangkan di sate itu, lalu kita bisa memakan sate itu dengan lontong atau nasi sesuai selera kita masing-masing. Dan yang ketiga, di situ kita disuruh menjelaskan apakah produksi yang saya jelaskan tadi itu menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna. Contoh produksi yang saya jelaskan yaitu adalah sate ayam Madura, adalah ayam mentah yang diolah menjadi makanan kuliner berupa sate. Memproduksi suatu makanan kuliner ini bertujuan untuk meningkatkan nilai guna pangan itu sendiri yang sebelumnya belum atau kurang ada peminatnya. Dalam proses produksi ini, nilai guna pangan dapat menjadi lebih tinggi karena hal ini terkait dengan kepuasan dari konsumen sebagai pembeli atau peminat. Yang keempat adalah terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Dan kira-kira produksi yang saya jelaskan tadi itu termasuk yang mana? Baik, saya akan menjelaskan. Dalam produksi ini terdapat 5 manfaat, yaitu 1 manfaat dasar atau primary utility, 2 manfaat bentuk atau form utility, 3 manfaat waktu atau time utility, 4 manfaat tempat atau place utility, 5 manfaat milik atau ownership utility. Dalam produksi makanan kuliner, saya di atas ini termasuk manfaat milik atau ownership utility. Manfaat milik adalah usaha untuk memindahkan barang dari hak milik orang ke orang lain. Contohnya pedagang, toko, dealer, distributor, pengecer, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena menurut saya penjual sate ini juga termasuk pedagang kuliner yang memproduksi daging ayam yang diubah menjadi bentuk sate yang nanti bisa diperjualbelikan baik pada usahanya sendiri atau pedagang lainnya yang ingin memiliki usaha sate yang sama. Yang kelima adalah termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, atau ekstraktif, atau yang lain. Berikan penjelasannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, produksi ini adalah termasuk jenis produksi industri. Pengertian produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang nantinya dijual ke konsumen. Menjual pangan dalam bentuk sate ini yaitu mengolah bahan baku berupa daging ayam menjadi makanan kuliner sate yang dijual pada konsumen akhir. Yang keenam adalah cara menghadapi tantangan bisnisnya bagaimana? Pakai intensifikasi, ekstensifikasi, atau yang lainnya. Coba jelaskan. Di sini saya menjelaskan tantangan bisnisnya bagaimana. Saya mengambil dengan cara diversifikasi. Pertama, pengertian ekstensifikasi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas dan jumlah kuantitas hasil produksi dengan cara pengembangan jenis suatu produksi. Contoh, diversifikasi. Coba Anda perhatikan produk minuman energi yang tertata rapi di toko-toko dan minimarket. Berbagai jenis kemasan dan rasa tersedia. Nah, itulah yang dinamakan metode diversifikasi. Dengan pengembangan varian lebih banyak, maka pilihan konsumen itu juga lebih banyak. Jika setiap varian itu laku pada bentuk penyajian makanan, maka dengan sendirinya produksi itu akan naik. Jarang kita menemui produsen yang hanya memproduksi satu varian saja, mulai dari produksi elektronik sampai produksi makanan. Satu produsen pasti memiliki banyak jenis varian, yaitu bertujuan untuk mengikuti selera konsumen sekaligus membidik segmen konsumen yang berbeda-beda. Seperti bentuk produksi makanan yang saya sampaikan di atas yaitu sate. Sate ini pun untuk meningkatkan permintaan konsumen, sate ini pun juga membuat varian banyak rasa seperti sate ayam Madura, sate ayam Solo, sate ayam Betawi, dan lain-lainnya. Dan kadang untuk usaha ini, pembuat sate tidak hanya memakai daging ayam, bisa juga daging kambing dan juga daging kelinci, seperti yang saya temui di Malang.
Para pedagang sate membuat banyak varian mulai dari daging dan rasa itu bertujuan untuk memenuhi atau mengikuti selera konsumen yang berbeda-beda. Baik, sekian penjelasan materi 2 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.